Ya, ini sudah bergabung lagi juga bersama kami Wakil Rakyat dari DPR RI Komisi 9, Saleh Partawanan Daulay. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Saleh. Bang Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Anda bergabung ya bersama kami. Saya ingin memberikan kesempatan ke Pak Iqbal dulu nih, Humas BPJS menanggapi suara masyarakat tadi ya, Pak Iqbal. Gimana Pak Iqbal? Ya, terima kasih Pak Budi di Jambi, Pak Jawari di Denpasar. Artinya memang di mekanisme pelayanan kesehatan apabila ada permasalahan di rumah sakit, perlu disampaikan ke kami, petugas di Care Center BPJS Kesehatan atau petugas pengaduan untuk bisa segera ditindaklanjuti. Contoh yang Pak Budi di Jambi soal obat yang harganya di bawah 50.000. Ketika mengalami permasalahan ini silahkan dikontak Pak, apa yang terjadi di rumah sakit sehingga dianggap ada feedback ya gitu terus, ya. Sehingga feedback ini bisa kita tindak lanjuti. Harusnya hal-hal ini tidak terjadi kan Pak? Iya. Harusnya tidak terjadi karena memang pelayanan di rumah sakit itu one stop service ya, artinya dari semua hal yang dilakukan untuk pengobatan itu selesai di rumah sakit. Apabila ada biaya tambahan kan itu kan tidak dibenarkan di Permenkes 28 tahun 2014. Ya. Dan kami perlu feedback itu untuk mengkoordinasikan dengan rumah sakit dan menindaklanjutinya jangan sampai terjadi dan apa yang sudah dibayarkan oleh peserta menjadi hak peserta dan itu bisa ditindaklanjuti. Oke, baik. Kalau mengenai tadi yang mereka sudah usahanya tutup karena pandemi seperti Pak Jauhari, tapi mau nggak mau kan harus membayar kan kenaikan ini begitu, gimana Pak Iqbal? Iya, saya kembali ke ada relaksasi nggak Pak Iqbal? Pak Timbul Siregar soal bahwa pandemi ini mempengaruhi semua hal, tidak hanya JKN-nya, dan kemampuan membayar juga dipengaruhi di sana. Termasuk Kemenkes kan ada sampai dengan 10 kali melakukan updating data di 2020 untuk memperbaiki data penerima bantuan iuran di sana. Kalau kita melihat secara kontur data ada 96,8 juta PBA BPN, ada 36 juta dari PBI daerah. Artinya ketika ada potensi di sana masyarakat tidak memiliki kemampuan, maka dia mekanismenya untuk bisa dibantu dalam skema apakah dari jaminan APBD atau dari APBN. Dan itu tetap dimungkinkan karena nanti ada proses cross check di sana, apakah memang yang bersangkutan layak untuk dibantu dalam skema penerima bantuan iuran. Oke, kita berikan ruang juga nih untuk Bang Saleh, salah satu yang menyerap aspirasi rakyat, gitu kan katanya Bang Saleh. Jadi sebenarnya masyarakat tidak apa-apa jika memang ada kenaikan iuran BPJS. Jadi sebenarnya masalahnya memang momennya saja yang tidak pas, atau seharusnya ini pemerintah sebelum menaikkan iuran BPJS harus memperbaiki terlebih dahulu masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Jadi penilaian kami sebetulnya ada dua hal ya. Pertama, memang momentumnya tidak tepat menaikkan iuran BPJS di masa pandemi seperti ini. Kita sekarang lagi resesi, jadi jangan lupa bahwa perekonomian kita sekarang resesi dan pertumbuhannya sangat lambat sekali. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ada fakta bahwa masyarakat kita itu memang ada yang tidak mampu untuk membayar. Katakanlah misalnya nanti kalau dalam satu keluarga itu mereka itu harus membayar 5 orang, itu kan jumlahnya luar biasa besar itu. Dan itu per bulan dan akan ditagih terus. Nah kami sebetulnya pada saat rencana pemerintah untuk menaikkan itu dan sudah dinaikkan lalu di judicial review masyarakatnya menang, kemudian dikeluarkan perpres baru naik lagi gitu. Akhirnya yang kita lakukan di DPR itu adalah bagaimana agar masyarakat yang memang tidak mampu itu tidak terkena kenaikan ini. Bagaimana caranya? Pertama kita perbaiki lagi data PBI. Karena data PBI itu kan besar sekali jumlahnya itu. Nah kalau data PBI-nya diperbaiki, mereka yang tidak mampu benar-benar dimasukkan ke dalam, yang mampu ya dikeluarkan dari data PBI, maka kita berharap bahwa yang menerima kartu BPJS gratis itu adalah mereka yang betul-betul memang membutuhkan. Sementara yang tidak masuk dalam kategori PBI adalah mereka yang mampu. Kemudian yang kedua itu, kita berharap bahwa masyarakat yang masuk pada kategori PBPU, pekerja bukan penerima upah itu semuanya dikategorikan sebagai mereka yang menerima PBI. Ya tentu nanti ada klarifikasi dan juga akan ada investigasi yang dilakukan oleh BPJS terkait dengan kemampuan keuangan mereka. Tetapi
rata-rata yang PBPU ini asumsi kita adalah mereka yang tidak mampu. Nah, jika semuanya dimasukkan ke kategori PBI yang tidak membayar, maka harapan kita bahwa mereka yang nanti membayar itu adalah mereka yang benar-benar mampu. Dan bayangkan kan kalau misalnya kenaikan iuran BPJS ini itu hanya berdampak tidak baik, itu kan sangat tidak adil sekali. Padahal sebetulnya kalau kenaikan ini, itu yang naik itu bukan hanya masyarakat yang membayar secara mandiri, tetapi juga tentu PBI ya, yang dari pemerintah itu juga naik. Ya, Bang Saleh. Artinya ini kenaikan seluruhnya gitu, total dinaikkan semua. Ya Bang Saleh, tapi kan sebenarnya kenaikan pada awal tahun ini kan juga sudah tercantum pada Perpres 64 tahun 2020 kemarin. Ya memang justru karena Perpres itu kan sejak begitu dia lahir Perpresnya kan kita sudah merasa bahwa ya nggak mungkin ada lagi jalur judicial review, apalagi judicial review yang dilakukan terhadap Perpres yang baru itu sudah jelas menyatakan bahwa ini tetap harus naik. Jadi sebetulnya langkah hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait dengan itu tidak ada. Kalaupun ada ya udah nanti kita membahas pada tataran undang-undang. Tapi apakah tataran undang-undang ini akan mudah dikerjakan? Ya tidak, karena undang-undang itu sendiri membuatnya kan lama sekali. Ya panjang, masih panjang lagi. Sementara di dalam undang-undang yang sekarang bahwa hak untuk menentukan besaran iuran itu ada pada pemerintah. Dalam hal ini tentu memanfaatkan semua stakeholdernya termasuk DJSN. DJSN lah yang menghitung besaran iuran yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini. Lalu nanti setelah itu pemerintah akan menetapkan besaran yang akan dibayarkan oleh para peserta. Nah ini kan sebetulnya kalau kita mau merubah ini ya paling larinya ke undang-undang. Atau kita mendesak pada presiden secara sukarela mengganti Perpres ini supaya jangan dinaikkan, kan bisa begitu. Hanya ada dua jalan itu. Kalau nah kenapa nggak yang usulan terakhir yang diperjuangkan? Karena kalau saya mendengar pernyataan DPR melalui Abang tadi kan solusi yang bisa kita berikan adalah pendataan ulang kan. Saya bukan sosok yang apatis sih dengan yang namanya data mendata begitu. Tapi kalau bicara soal daftar pemilih di pemilihan umum, kalau bicara soal data yang mana lagi, kok saya lack of trust gitu loh Bang Saleh, ya kan? Ya memang soal pendataan di Indonesia kan adalah persoalan yang laten sekali. Iya. Sudah memang dari dulu sampai sekarang nggak bisa selesai. Betul. Nah itu kan sebetulnya yang saya katakan tadi, ini adalah solusi-solusi alternatif. Nah kalau dari kita itu yang mendesak kepada BPJS untuk memperbaiki data itu supaya memasukkan mereka yang berhak. Atau yang tidak mampu, banyak loh yang nggak mampu sekarang. Karena sebenarnya isu ini kan juga sudah digulirkan dari jauh-jauh hari begitu Bang. Iya, ini sebetulnya gini, banyak sekali masyarakat yang secara faktual tidak mampu untuk membayar, tapi mereka di luar tidak masuk dalam PB itu. Nah kalau mau tadi, yang saya katakan tadi, ya kita mendesak kepada Presiden. Tolong Pak Presiden, karena masyarakat belum siap, Perpresnya diganti dulu, ya kan, sampai nanti masyarakat siap. Setelah itu baru nanti dinaikin lagi. Tetapi memang pada saat yang sama kita harus betul-betul memberikan dorongan kepada BPJS untuk memperbaiki kinerjanya, termasuk pelayanannya dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita akan menelpon lagi ya, Bang Timbul Siregar, tahan dulu ya Bang ya. Ini ada pertama kita ke Ya, kita ke Pak Ildus di Merauke, Papua. Iya, selamat pagi Pak Ildus. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, jauh-jauh dari Merauke. Terima kasih Pak, Anda sudah menyaksikan kami pagi ini. Pak, Anda pemegang kelas 3 BPJS Kesehatan? Ya. Komentar Anda Bapak, singkat saja. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi buat Bapak yang dari Komisi 9 DPR. BPJS juga ada Pak. Iya. Kalau pribadi kami setuju aja untuk naik. Tetapi, ada tetapinya. Tolong perbaiki layanan BPJS dulu. Apa artinya menaikkan itu dan kita melihat bangunan dari BPJS begitu mewah. Tapi layanan untuk kami untuk mendapat obat saja susah. Maaf, kami terjauh dari Indonesia, tapi tanpa Merauke Indonesia tidak ada. Indonesia ini ada karena ada Merauke juga. Dan kita adalah Indonesia, Pak Yunus. Ya. Jadi tolong perbaiki layanan BPJS dulu. Sepakat. Kita ini kelihatan belum siap untuk itu naik.
biarpun bangunan baik, tapi layanan untuk kami mendapat obat saja susah. Baik, Pak. Ngapain bangunan bagus? Baik. Tapi kalau obat itu dibagi di tempat yang walaupun layanannya tidak begitu bagus, tapi itu mencapai ke masyarakat, saya pikir itu lebih bagus. Baik. Mungkin kalau bisa dititip pesan buat Pak Presiden, tolong lihat itu dulu, jangan terlalu buru-buru naik. Oke. Kita Baik. masyarakat di bawah ini masih banyak yang perlu itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yunus. Peran serta Anda pagi ini Pak Yunus, salam buat saudara-saudara kita lainnya di sana ya Pak Yunus. Selamat pagi. Terima kasih, akan kusampaikan. Ya, terima kasih Pak Yunus. Nah, kita tahan dulu pertanyaan dari Pak Yunus, nanti kita akan minta pendapat dari narasumber kita, tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.